Selebgram transgender Iza Zeka belakangan ini kerap menjadi sorotan publik dan menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Kali ini Iza menuai kontroversi setelah menjalankan ibadah umroh dengan mengenakan hijab syar'i lengkap dengan cadar. Penampilan dan aksinya selama umroh ini memicu berbagai reaksi, mulai dari apresiasi hingga kecaman keras dari berbagai kalangan. Salah satu yang paling vokal mengkritik adalah anggota DPR RI Mufti Anam yang menyatakan bahwa tindakan Iza Zeka merupakan bentuk penistaan agama. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Iza tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga melukai perasaan umat Islam. Pernyataan serupa juga datang dari artis kontroversial Nikita Mirzani. Nikita yang dikenal blak-blakan dalam menyampaikan pendapat menyebut tindakan Iza Zeka sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai agama. Tidak hanya itu, kasus ini juga menarik perhatian sejumlah tokoh media sosial, salah satunya TikTokers Yolo Ine. Yolo Ine bersama kuasa hukumnya mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Iza Zeka. Mereka juga menyebut bahwa tindakan Iza Zeka dianggap tidak menghormati kodrat dan identitas yang selama ini dipegang dalam norma agama. Ini masalahnya menyangkut ibadah, apakah ada yang dilanggar baik dari kodrat ataupun tata caranya. Itu aja sih. Saya melihat ada sesuatu yang tidak benar di sini, itu aja. Tidak seharusnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti lebih lengkapnya kita konsultasi dulu lah. Jadi Yolo ini mengetahuinya melalui media sosial, betul ya? Diposting oleh seseorang, dia tahu. Kita tadi cukup lama di satu tempat tidak jauh dari Polres, kita berdiskusi, kita telepon beberapa orang, kita mencoba minta pendapat-pendapat secara syariat agama seperti apa. Pakarnya ya Bang. Pakarnya. Yang kedua, Allah telah menciptakan manusia. Ya, ada perempuan, ada laki-laki. Itu adalah kodrat. Artinya yang beribadah sesuai dengan kodratnya. Sampai di situ saya naik ke atas. Iya, kemarin datang ke Polres Metro Jakarta Selatan seorang laki-laki yang berinisial HK, ya, kemudian melaporkan seseorang, ya, jadi seseorang yang dilaporkan tentang penistaan agama. Ya, inisial yang dilaporkan adalah SI, ya, alias IZ. Oh jelas, ya jelas. Jadi kasus yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah diterima kemudian ditindaklanjuti, kita memanggil untuk klarifikasi, ya, mengundang untuk klarifikasi, menanyakan, ya, kasus yang dilaporkan, ya, apa-apa saja, kemudian keterangan apa saja yang kita bisa peroleh untuk tentunya untuk keterangan itu dikumpulkan oleh penyidik. Karena emang SOP-nya dari penyidik, karena memang kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kasus yang dilaporkan ini. Yang dilaporkan atau disangkakan pasal 156, ya, di KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman 5 tahun paling lama. Kemudian juga di pasal Undang-Undang ITE 45, pasal Undang-Undang ITE, ya, pasal 45 tentang berita bohong, ya, dengan ancaman 6 tahun penjara. Lina Mukerje, selebgram yang juga dikenal sebagai teman dekat Iza Zeka, akhirnya memberikan tanggapannya terkait kontroversi yang menimpa sahabatnya. Meski tidak banyak berkomentar, Lina menyampaikan rasa prihatin terhadap situasi yang dihadapi Iza, sembari menegaskan posisinya untuk tidak terlibat lebih jauh dalam polemik yang berkembang. Sebagai public figure yang juga pernah terlibat dalam kontroversi yang sama, Lina mengaku memahami bagaimana beratnya menghadapi opini publik yang begitu tajam. Namun, ia memilih untuk tidak ikut memperkeruh suasana atau menilai keputusan yang diambil Iza. Jadi
gini ya teman-teman, kalau Isa Segas selama saya kenal Mami online dia tuh baik ya, beberapa kali juga bantu aku secara ekonomi ya, walaupun aku belum di pesantren, kita barter kayak misalnya endorsement dan lain-lain. Dan orang itu religius banget ya, dia selalu mengingatkan aku bahwa kita jangan pernah lupa sama Tuhan. Dan juga gini sih kalau sifatnya ya, dia tuh kan suka pakai branded ya, yang paling mewah lah tahu sendiri. Kalau aku pakai yang murah dimarahin. Nah, mengingat untuk kasusnya beliau ya sekarang yang viral, ya aku doakan sebagai seorang teman yang dekat banget, semoga jangan sampai kayak aku lah ya. Karena kan kalau sampai kayak aku tuh bahaya gitu, duitnya bisa habis. Semoga aja aman, karena waktu itu aku pernah tanya kan, Mami kan lagi umroh ya, aku bilang gimana? Ya Mami jawabnya karena KTP-nya kan memang wanita gitu, ya udah sekedar jawab seperti itu, karena KTP aku perempuan secara hukum nggak ada masalah. Untuk itu saya sudah nanya, karena gini, ada 2 kasus kan. Pertama yang dari laporan Nikmir ya, dia ada cerita gitu kan, kalau memang ada dilaporkan gitu di Surabaya kalau nggak salah ya. Terus yang kedua, kalau yang maaf ya penistaan agama dan lain-lain ini saya cuma dengar dari asisten, belum secara detail ya, karena aku baru pegang HP kemarin kan, jadi nggak tahu secara detailnya sih. Cuman pas aku dikasih tahu di demo, takut juga, karena kadang kalau di sini tuh sampai demo-demo gitu tuh kasus bisa naik gitu loh. Segala apapun yang bisa naik itu karena attention publish gitu ya. Kadang-kadang seorang jenderal aja bahkan bisa sampai jatuh gara-gara publish, apalagi netizen tuh jarinya kan ngeri sendiri gitu. Jadi karena banyak public enemy kayak gitu, jadi ngeri juga sih, takut. Walaupun kita bilang nggak tahu nanti, tapi saya cuma berdoa semoga sih sesuai hukum ya, karena KTP-nya wanita ya nggak terjadi apa-apa sih. Kasian. Walaupun aku bilang, kamu dilaporin, tenang aja gitu kata Mami. Cuman karena aku pernah di pesantren lama ya, gini, ketika kita punya segalanya di luar, pas sudah di pesantren tuh habis loh. Bisa jadi nol lagi. Seperti saya di sini hari ini jadi bayi, ngulang lagi dari nol. Ya berarti sama kayak aku penistaan agama itu waktu itu ancamannya 5 tahun, putusnya 2 tahun. Pakai mukena, sama kayak wanita. Saya nggak berani ya kalau kayak gitu, takut tersinggung sih. Karena itu adalah pilihan ya, karena nggak rekan-rekan artis, nggak cuma beliau aja ya, jadi ya enggak sih. Maksudnya kayak saya sendiri aja terjerumus gitu kan, maksudnya dengan konten ceroboh, jadi nggak berani nyeramain orang, nanti dia marah, kamu ngaca, nanti digituin lagi. Jadi ya saya diam aja sih, kalau untuk privacy nggak berani, kayak tanya pacarnya siapa, kenapa sholat gitu, nggak pernah. Oh ya pokoknya intinya tadi nggak usah jawab netizen terlalu berlebih, karena saya tidak membenarkan juga, saya tuh kurang paham ya, maksudnya gini, apakah seorang transgender itu boleh umroh atau enggak, saya nggak tahu soalnya. Karena di KTP itu kan kebanyakan transgender itu wanita, ini secara hukum, secara agama pun takutnya berbeda kan konsepnya, jadi nggak ngerti kalau misalnya belum orang lain yang jawab, ya misalnya kayak anggota DPR atau misalnya pejabat, nggak ngerti aku soal hukum itu, belum paham, jadi belum bisa memberikan statement yang lebih.